Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk para penonton? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suki Mindrianto dari kelas PAI 3C Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Di Prodi PAI nanti orientasinya adalah sebagai pendidik, di mana seorang pendidik harus memahami tentang administrasi dalam pembelajaran. Dalam video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang administrasi pembelajaran, yaitu program tahunan dan silabus. Program tahunan, yang pertama, program tahunan itu adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Dengan adanya alokasi waktu ini, sehingga diharapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh murid dengan perhitungan waktu yang tepat. Adapun langkah-langkah dalam menyusun program tahunan ini, yang pertama, pendidik harus menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter dari unit satuan pendidikan tersebut. Karena dalam satuan pendidikan ada yang satuan pendidikan sekolah umum, ada yang berbasis keagamaan. Kemudian yang kedua, memberikan tanda untuk hari libur, permulaan tahun ajaran baru, pekan atau minggu efektif, dan jam efektif belajar setiap minggunya. Nah, penandaan hari libur ini yang dikasih tanda seperti hari libur akhir tahun ajaran, libur keagamaan, libur hari besar nasional, dan libur untuk hari khusus. Kemudian memperhatikan minggu efektif guna menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Setelah kita mengetahui minggu efektif dan jam efektif untuk pembelajaran, selanjutnya yaitu menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok bahasanya di pekan efektif. Adapun pembagian alokasi waktu ini pada kompetensi dasar harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tentang lingkup materi, tingkat kesulitan dari materi tersebut, pentingnya materi tersebut, dan waktu untuk mereview dari materi, dan juga tentang ulangan harian jika itu diperlukan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di contoh. Ini adalah contoh program tahunan di mana terdapat nama mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, dan tahun pelajaran. Dalam kolom bisa dilihat ada kolom semester, materi pokok, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Yang kedua yaitu dalam administrasi pendidikan yang saya bahas adalah tentang silabus. Silabus ini dapat diartikan sebagai garis besar, ringkasan atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran. Silabus ini digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai. Pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Silabus ini adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, mata pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus ini biasanya menjadi pedoman dalam melakukan pembelajaran oleh guru. Kenapa sih guru harus membuat silabus? Karena silabus ini memiliki beberapa manfaat yang sangat penting, diantaranya yaitu sebagai pedoman atau sebagai sumber acuan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Manfaat selanjutnya yaitu dengan adanya silabus, guru lebih mudah memetakan
ragam variasi pembelajaran yang akan dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, guru lebih mudah dalam memetakan indikator-indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa, karena di dalam silabus ini ada kolom tentang indikator-indikator pencapaian belajar yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu guru lebih mudah dalam merancang bentuk-bentuk penilaian dari setiap indikator yang ingin dicapai. Karena dalam silabus ini nanti di dalam contoh ada kolom tentang penilaian, apa saja yang dinilai dalam kompetensi dasar yang dibahas. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu guru akan lebih mudah memadatkan atau meringkas suatu pembelajaran. Di dalam silabus ini ada alokasi waktu, sehingga tadi silabus ini diambil dari program tahunan yang menyesuaikan dengan alokasi waktunya, kemudian ditambahkan tentang penilaian, indikator-indikator, kemudian penilaian, dan juga tentang sumber belajar dari mata pelajaran tersebut. Selanjutnya kita bisa lihat contoh tentang silabus. Ini adalah contoh dari silabus pembelajaran. Di situ terdapat kompetensi inti, dan di dalam kolom ada kompetensi dasar, materi pokok, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.